Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 5, materi pecahan dengan pembahasan yaitu pembagian pecahan, desimal, dan persen. Ya, untuk yang akan dibahas pertama adalah pembagian pecahan. Ini tadi ya, kita akan membahas 3 hal, yaitu pembagian pecahan, kemudian yang kedua adalah pembagian desimal, dan yang ketiga adalah pembagian persen. Pembagian pecahan. Pembagian pecahan ada 3 langkah. Langkah pertama adalah ubah tanda dari pembagian diubah menjadi kali. Kemudian langkah kedua adalah pecahan yang pertama atau yang di depan ditulis tetap. Kemudian langkah yang ketiga adalah pecahan selanjutnya, entah itu pecahan yang kedua ataupun yang ketiga, ditulis dengan cara dibalik atas bawahnya. Yang pembilang menjadi penyebut, kemudian yang penyebut menjadi pembilang. Agar lebih paham, di sini saya sediakan contoh yang pertama. Contoh 1 dari yang paling sederhana dulu, paling simpel, yaitu 4/11 dibagi 3/7. Ya, di sini ada pembagian 2 pecahan. Cara mengerjakannya seperti tadi. Langkah pertama adalah pecahan yang di depan atau pecahan yang paling kiri kita tulis tetap dulu, tetap 4/11. Kemudian langkah kedua, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Dan yang langkah selanjutnya adalah pecahan yang belakang atau yang kedua dibalik posisi atas dan bawahnya. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Dari 3/7 dibalik menjadi 7/3. Sehingga di sini kita menghitung pecahan baru, yaitu 4/11 dikali 7/3. Kalau sudah bentuk perkalian seperti ini, karena tidak ada yang bisa dicoret atas bawah, maka caranya adalah dengan atas kali atas, lalu bawah kali bawah. Nah, kita kerjakan. Atas kali atas, yaitu 4 kali 7 sama dengan 28, lalu yang bawah 11 kali 3 sama dengan 33. Jawaban akhir adalah 28/33. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua agar lebih paham lagi. Di sini masih ada tentang 2 pecahan, pembagian 2 pecahan, yaitu 5/9 dibagi 10/27. Nah, caranya sama, 5/9 kita tulis tetap, lalu pembagian kita tulis menjadi perkalian, kemudian 10/27 dibalik posisinya atas bawah menjadi 27/10. Setelah dibalik, setelah menjadi perkalian, kita cek apakah ada bilangan atas dengan bilangan bawah yang bisa dicoret atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, ternyata ada. Di sini pasangan yang pertama adalah 5 dan 10. 5 dan 10 ini adalah 2 bilangan yang sama-sama dapat dibagi 5. Maka kita coret dengan cara membagi 5. Pertama, 5 dibagi 5 hasilnya 1. Hasil 1 yang kita tulis di atas. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya 2. Jadi kita mencoret itu artinya adalah membagi dengan bilangan 5. Lanjut, di sini ada pasangan yang kedua, yaitu 9 dan 27. 9 dan 27 ini adalah 2 angka yang sama-sama bisa dibagi 9. Sehingga kita coret itu artinya dibagi 9, ya. 9 dibagi 9 hasilnya 1, kita tuliskan di bawah. Kemudian 27 dibagi 9 hasilnya adalah 3, kita tuliskan di atas. Setelah itu, kita lihat di sini ada 4 angka kecil, yang atas yaitu 1 dan 3, dan yang bawah adalah 1 dan 2. Langkah selanjutnya adalah 1 dikali 3 hasilnya 3. Atas kali atas sama dengan 3. Kemudian bawah kali bawah, yaitu 1 dikali 2 hasilnya sama dengan 2. Sehingga di sini ada hasil 3/2. Hati-hati ya anak-anak, 3/2 ini belum selesai.
Karena pecahan ini masih memiliki pembilang yang nilainya lebih besar dari penyebutnya. Sehingga sama saja dengan manusia yang kepalanya lebih besar, harus diubah dulu menjadi campuran. Nah, masih ingat caranya? 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 3? Jawabannya adalah 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. 3 dikurangi 2, sisanya adalah 1. Maka jawabannya adalah 1/2. Sekarang contoh ketiga, di sini kita mulai naik level, yaitu di mana ada pembagian dengan 3 pecahan berjajar dan salah satunya adalah pecahan campuran. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah pertama, 1/3/4 dia adalah pecahan campuran, harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, 1/3/4, masih ingat ya caranya? Penyebut dikali samping, kemudian ditambahkan dengan pembilang. 4 kali 1 sama dengan 4, ditambah 3 sama dengan 7. Maka pecahan biasanya adalah 7/4. Lalu, tanda bagi diubah menjadi kali. Kemudian 11/16 kita tukar posisinya menjadi 16/11. Kemudian lanjut lagi tanda bagi menjadi kali. 7/22 kita balik posisinya menjadi 22/7. Jika sudah bentuknya perkalian, kita akan mengerjakan dengan cara coret atas bawah jika ada yang bisa dicoret. Nah, kita lihat di sini ada 7 dapat dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian di bagian penyebut juga ada 7 dibagi 7 hasilnya juga 1. Kita cari lagi mana yang bisa dibagi. Ya, ada 4 dan 16. Sama-sama dapat dibagi 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Masih sisa ada 22 dan 11. 22 dan 11 itu adalah 2 angka yang sama-sama bisa dibagi 11. Kita bagi 11 bagi 11 1. 22 dibagi 11 sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 angka kecil di atas dan ada 3 angka kecil di bawah. Atas kali atas semua, bawah kali bawah semua. Ya, 1 kali 4 kali 2 sama dengan 8. Sedangkan penyebutnya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Sehingga hasil akhir adalah 8/1, kita bulatkan menjadi bilangan 8. Karena semua pecahan yang per 1, penyebutnya 1 adalah angka itu sendiri, pembilang itu sendiri. Lanjut lagi, untuk contoh 4. Di sini ada bilangan bulat dibagi dengan pecahan. Nah, 35 dibagi 7/10. Caranya adalah 35 ditulis tetap, kemudian bagi diubah kali, 7/10 dibalik menjadi 10/7. Lalu, kita coret atas dan bawah. Ingat ya anak-anak, 35 ini statusnya sebagai pembilang, dia berada di atas. Jadi, pikirkan 7 dapat dicoret dengan 10 atau dapat dicoret dengan 35. Jawabannya adalah 7 dengan 35, sama-sama bisa dibagi 7. 7 bagi 7 hasilnya 1, kemudian 35 dibagi 7 hasilnya 5. Kalau sudah, kita kalikan atas dengan atas. 5 kali 10 sama dengan 50, hasilnya bilangan bulat ya. Lanjut contoh 5. Contoh 5, 16/21 dibagi 8. Jadi bilangan bulatnya ada di belakang. Bagaimana cara mengerjakannya? Caranya adalah pertama, 16/21 ditulis tetap, bagi tetap ditulis bagi dulu. Nah, 8 ini kita ubah menjadi pecahan, yaitu 8/1. Jika sudah 16/21 dibagi 8/1, kita ubah menjadi kali, lalu dibalik atas bawahnya. Seperti ini. 16/21 dikali 1/8.
Jika sudah, kita coret atas dan bawah yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 8 dibagi 8 hasilnya 1, kemudian 16 dibagi 8 hasilnya 2. Lah, kemudian atas kali atas yaitu 2 kali 1 sama dengan 2, sedangkan yang bawah 21 kali 1 hasilnya adalah 21. Jawaban akhir 2/21. Sekarang untuk submateri yang kedua yaitu tentang pembagian desimal. Kalau tadi kita belajar tentang pembagian pecahan, kali ini kita belajar tentang pembagian desimal. Untuk lebih paham, begini. Contoh yang pertama ada 2 desimal yaitu 0,75 dibagi 0,5. Caranya adalah dibuat ke pecahan dulu, diubah ke pecahan dulu. Maka 0,75 menjadi 75/100. 0,5 menjadi 5/10. Jika sudah, tanda bagi diubah kali, lalu 5/10 ditukar atas dan bawahnya. Jika sudah, kita coret dengan bilangan kita coret 2 angka yang dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini ada 5 dengan 75, sama-sama dapat dibagi 5. 5 bagi 5 hasilnya 1. 75 dibagi 5 hasilnya 15. Kemudian selanjutnya ada 10 dan 100. Jika melihat ada angka 0, yang atas ini angka 0-nya 1 dan yang bawah ada angka 0-nya 2, kita coret dulu satu buah angka 0 atau satu digit angka 0. Dicoret. Nah, ini sama artinya dengan membagi 10. Maka yang bawah masih sisa ada 10. Sekarang kita kalikan atas dengan atas. 15 dikali 1 hasilnya 15, sedangkan yang bawah adalah 10 kali 1 hasilnya 10. Kemudian kita lanjutkan lagi, 15/10 menjadi desimal, yaitu 1,5. Karena satu angka belakang koma. Selanjutnya di contoh 2 dari desimal, pembagian desimal, yaitu 1,26 dibagi 0,2 dibagi lagi dengan 0,9. Kita ubah dulu menjadi pecahan, yaitu 126/100 dibagi 2/10 lalu dibagi 9/10. Jika sudah diubah menjadi pecahan, lanjut kita ubah menjadi perkalian. Tapi jangan lupa, bagian tengah dan bagian kanan harus ditukar atas bawah. 126/100 dikali 10/2 dikali 10/9. Nah, lanjutnya bagaimana? Lanjutnya adalah kita bagi dengan bilangan yang sama. 2 bagi 2 hasilnya 1. 126 dibagi 2 hasilnya 63. Kita cari lagi angka mana yang dapat dibagi. Ya, 9 dan 63. 9 bagi 9 hasilnya 1. Lalu 63 dibagi 9 hasilnya 7. Kita tuliskan 7 di atas. Jika sudah, kita coret bagi 10 artinya coret 0-nya 1. Kita coret lagi 10, maka yang bawah juga coret 0-nya 1. Jika sudah, kita lihat angka yang atas. Di sini angka yang atas adalah 7 dan angka yang bawah adalah 1 kali 1. Maka hasilnya adalah 7/1. Atau sama dengan 7. Sekarang lanjut ke submateri selanjutnya yaitu pembagian persen. Pembagian persen ini biasanya muncul pada soal cerita. Jadi saya berikan dalam bentuk soal cerita ya anak-anak. Di sini soal ceritanya adalah ayah membeli sebuah tas koper. Toko tersebut memberi diskon kepada ayah yaitu 5%. Nah, dengan adanya potongan ini, maka ayah juga akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp25.000. Dengan kata lain, diskon yang diberi toko adalah 5%, yaitu seharga Rp35.000. Pertanyaannya adalah, berapa rupiah harga awal dari tas koper tersebut atau harga mula-mula? Cara mengerjakannya adalah, ya, diskon yaitu didapat dari perkalian dengan harga awal. Maka kalimat matematikanya adalah 5%
kali harga awal sama dengan Rp35.000. Saya ulangi, diskon 5% dari harga awal adalah seharga Rp35.000. Jika dituliskan dalam kalimat matematika, kata dari itu sama saja dengan tanda operasi perkalian. Maka dituliskannya menjadi 5% kali HA itu harga awal sama dengan Rp35.000. Lanjut kita kerjakan. Di sini kita bertujuan mencari HA atau harga awal. Maka dituliskan menjadi harga awal sama dengan Rp35.000 dibagi 5%. Kenapa? Karena lawan dari perkalian adalah pembagian. Dan tidak boleh terbalik ya. Rp35.000 dibagi 5%. Selanjutnya, 5% kita ubah menjadi 5/100. Kemudian, tanda bagi kita ubah kali, dan 5/100 kita balik menjadi 100/5. Lalu, bisa kalian coret 5 dibagi 5 hasilnya 1. 35.000 dibagi 5 hasilnya 7.000. Maka, harga awal sama dengan 7.000 kali 100 sama dengan Rp700.000. Jadi, harga mula-mula dari tas koper ayah adalah Rp700.000. Ya, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.